Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kami akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah seseorang bernama Muhammad Cheng. Muhammad Cheng masuk Islam pada tahun 2005 atau tidak lama setelah tragedi dahsyat tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Di Banda Aceh, kokoh berdiri di tengah rata dengan tanahnya bangunan-bangunan lain di Serambi Mekah itu. Muhammad Cheng merupakan warga Indonesia keturunan Cina. Keluarganya telah tinggal di Aceh selama 3 generasi. Mereka adalah pedagang. Nenek moyang Muhammad Cheng datang ke bagian yang sangat islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang. Mereka tetap tinggal di Aceh karena mereka menemukan sebuah lingkungan yang sangat kondusif bagi seorang asing seperti dirinya. Cheng biasanya memberikan persembahan kepada altar nenek moyang mereka. Siang hari, Muhammad Cheng mengulanginya untuk menaruh dupa beberapa kali. Toko Muhammad Cheng sangat dekat dengan Masjid Agung. Muhammad Cheng bisa mendengar panggilan untuk sholat atau azan pada setiap harinya. Pada waktu itu, Muhammad Cheng baru saja akan membuka tokonya pada tanggal 26 Desember 2004. Itu adalah pagi yang biasa. Cuaca yang bagus, tidak ada yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Burung-burung berhenti bernyanyi, dan kucing yang biasanya menunggu di depan toko Muhammad Cheng, biasa menunggu sisa makanan, tidak ada di sana. Muhammad Cheng tidak begitu peduli dan tidak begitu memperhatikan tanda-tanda ini. Namun, tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat kuat dan keras. Muhammad Cheng berlari keluar, itu pasti gempa bumi. Orang lain juga keluar dari toko mereka, tetapi setelah beberapa menit, mereka semua kembali ke dalam. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang berlari dan berteriak, "Air laut datang! Air laut datang!" Muhammad Cheng bingung. Meskipun Muhammad Cheng mengerti kata-katanya, Muhammad Cheng tidak tahu apa artinya dan berlari ke atas rumahnya. Muhammad Cheng menyaksikan tsunami dari balkon kecil. Semakin banyak air yang datang, dan itu tidak bisa dipercaya. Lalu, tiba-tiba Muhammad Cheng melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi yang mengarahkan lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan Masjid Agung, dan air mengikuti arahan mereka. Air membelah beberapa meter di depan masjid dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid. Namun, lebih banyak lagi air yang datang. Kekuatan penuh laut masuk ke kota dan menuju masjid. Orang-orang berpakaian putih itu tidak lari seperti orang lain. Padahal ratusan orang bergegas menuju masjid, berlari untuk keselamatan hidup mereka. Ceritakan apa yang ia lihat kepada penjaga toko muslim di sebelah tokonya. Orang itu menyarankan Muhammad Cheng untuk menemui imam masjid. Muhammad Cheng berjalan ke arah masjid dengan ragu-ragu. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya untuk memasuki komplek masjid, meskipun pada dasarnya Muhammad Cheng telah tinggal di sebelahnya sepanjang hidup. Imam mengenali Muhammad Cheng dari kejauhan dan keluar untuk menyambut dirinya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Paman?" Ia menyapa Muhammad Cheng dengan sopan. "Aku perlu bicara denganmu," jawab Muhammad Cheng. Mereka duduk dan Muhammad Cheng menceritakan seluruh kisahnya. Air mata mengalir dari matanya. Setelah Muhammad Cheng selesai, mereka hanya berpelukan. Pelukan alami ini terjadi karena mereka mengalami pengalaman mengerikan yang sama. Imam masjid berkata, "Paman, apa yang kamu lihat adalah malaikat Tuhan yang mengikuti perintahnya. Allah ingin agar masjidnya tidak akan dihancurkan oleh tsunami yang menghancurkan ini. Paman, mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya, karena Dia mencintaimu, karena Dia melihat Anda adalah pria yang baik. Dia ingin memberikan Anda kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. Apakah Anda ingin menjadi muslim, Paman?" Tanyanya hingga membuat diri Muhammad Cheng tertegun. Muhammad Cheng kaget dengan pertanyaan sang imam. Hal itu sangat membingungkan dirinya. Bagaimana bisa seorang Tionghoa bisa menjadi muslim? Sebagai orang Tionghoa,
ia memiliki tradisi, ritual, dan kepercayaan mereka sendiri. Tanpa menjawab pertanyaan imam itu, Muhammad Cheng berterima kasih kepada imam dan pergi. Muhammad Cheng kembali ke tokonya. Ia menutup pintu hari itu dan hanya duduk di sebuah sudut. Berkali-kali Muhammad Cheng melihat di depan matanya adegan-adegan ketika tsunami melanda. Bayangan yang membuat isi kepalanya melihat itu semua. Para pria berpakaian putih mengarahkan air, mengangkat masjid, berulang-ulang kali melintas di pikirannya. Malaikat Tuhan melakukan pekerjaannya, dan Muhammad Cheng diizinkan untuk menyaksikannya. Ia tidak membuka tokonya selama 2 hari. Ia hanya duduk di sana dan merenung. Pada hari ketiga, ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata ia adalah imam masjid yang mencari Muhammad Cheng. Ia khawatir karena ia melihat toko Muhammad Cheng tutup selama 3 hari, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Muhammad Cheng sedang berpikir, lalu ia berkata, "Imam, aku pikir kamu benar. Tuhan memberiku tanda, bahkan pertanda besar. Aku seharusnya tidak menjadi bodoh sekarang dan melupakan ini semua begitu saja. Bisakah Anda memberitahuku cara menjadi seorang muslim?" Imam itu tersenyum sambil berkata, "Paman, sangat mudah. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata ini." Dan kemudian imam itu menunjukkan kepada Muhammad Cheng selembar kertas. Kemudian Muhammad Cheng melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seolah-olah pada saat itu cahaya terang memenuhi tokonya waktu itu. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk mengajari Muhammad Cheng tentang Islam. Ia menunjukkan kepada Muhammad Cheng bagaimana berdoa dan tata cara membaca Al-Quran. Dan setelah Muhammad Cheng bisa sholat, ia juga ikut sholat di Masjid Agung. Dan itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup Muhammad Cheng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.